Sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda artinya Allah berfirman, wahai hambaku, seandainya orang terdahulu dan sekarang baik dari jin maupun manusia berkumpul di satu tempat, kemudian mereka semua memohon kepadaku dan aku kabulkan seluruh permohonan mereka. Jadi bukan cuma sekedar antum minta kaya, minta sembuh, minta jodoh, ini kecil sekali. Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, kalau seluruh jin dan manusia yang pertama saya ciptakan sampai yang terakhir, semuanya berkumpul di sebuah lembah, lalu semuanya memohon apa yang mereka inginkan, dan aku kabulkan semuanya, maka demikian itu tidak mengurangi sama sekali dari perbendaharaanku atau kekayaanku, melainkan seperti berkurangnya air laut tak kala jarum dicelupkan ke dalamnya. Jarum dicelupkan, diangkat di laut, tidak ada airnya yang terangkat. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, berharaplah yang banyak, besar sama Allah, karena sesungguhnya kamu akan meminta kepada Tuhanmu. Apa saja minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ada batasan. Hadis ini sahih diriwayatkan Baihaqi, disebutkan oleh Al-Baghawi dan Al-Haythami. Juga Tabarani disebutkan. Al-Baghawi mengatakan bahwa maksudnya adalah berharap dalam hal yang mubah, baik tentang urusan dunia ataupun akhirat. Hendaknya setiap keluhan, permohonan dan harapan diajukan kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Bukan berarti kita boleh berharap mendapatkan harta atau nikmat orang lain dengan unsur hasad dan dengki. Jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana An-Nisa 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lainnya. Maksudnya minta walaupun mustahil di mata kita, yang penting sesuatu yang tidak bentrok dengan sunnatullah. Misalnya sunnatullah itu pagi dan siang, malam ya. Tidak bisa kita minta ya Allah hilangkan malam, kan? Sunnatullah. Atau Allah ciptakan laki-laki perempuan, kita bilang ya Allah hilangkan perempuan, misal. Atau hilangkan laki-laki, nggak mungkin. Sunnatullah. Atau ya Allah hilangkan kematian, nggak mungkin. Karena itu sudah sistem yang Allah buat, nggak bisa. Selama ini bukan ini yang tu minta, juga bukan hasad, iri, ingin berharap supaya nikmat Allah kepada orang lain pindah, maka Allah akan kasih. Seperti artinya bukan haram untuk minta, Allah kasih semua. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita baru order, baru minta sekali sama Allah belum dikasih, minta 2 kali, minta 3 kali, dan seterusnya. Salah satu ulama kita pernah berkata, dia bilang saya pernah ambil pelajaran waktu saya pergi menuju ke masjid. Kemudian saya melihat ada anak kecil, rupanya dimarahi sama ibunya. Kemudian setelah itu dia dikeluarkan dari pintu rumah oleh ibunya. Dia bilang waktu saya pulang dari masjid, saya lihat anak itu tertidur depan pintu. Dan ternyata ibunya bukain pintu lalu digendong, dimasukkan ke dalam. Kata dia, subhanallah, saya ambil pelajaran. Andai saja semua orang muslim memahami bahwasanya kalau dia berbuat seperti anak kecil itu kepada ibunya, biar dia diusir, tetap saja dia merengek dan menangis, maka akan datang kepadanya kasih sayang itu. Cuma seseorang kadang-kadang tidak bersangka baik kepada Allah. Jadi hati-hati dengan kalimat tadi, kenapa teman-teman ya? Kenapa Allah uji saya? Kenapa saya begitu dan begitu? Padahal Allah lebih tahu masalah itu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu.